Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong tua kelasnya disiapkan ya. Oke. Nah, sebelum kita ke materi pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Lucy, Lisa, Doni, Rani, Tony, Raka, Alana, Dina. Iya, kenapa? Oh, Dina tidak masuk karena sakit. Baik, kita berdoa semoga Dina cepat sembuh ya anak-anak dan bisa berkumpul lagi bersama kita di sini dan bisa belajar bersama-sama lagi. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian nih sebelumnya. Tadi pagi kan turun hujan nih. Nah, siapa dari kalian ini yang melihat hujan? Nah, pertanyaannya, hujan itu turunnya dari mana? Iya, dari awan. Nah, materi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu menjelaskan siklus air. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Siklus hidrologi, perjalanan air di permukaan bumi. Hai, pernahkah kamu berpikir mengapa air di bumi tidak habis-habis? Padahal kita banyak menggunakan air untuk beraktivitas, seperti mencuci tangan, minum, memasak, dan aktivitas lainnya. Mengapa tidak habis juga? Karena hujan. Bagaimana hujan bisa terjadi? Jawabannya adalah air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus hidrologi atau siklus air yang terus-menerus mendaur ulang air. Lalu, apa itu siklus hidrologi atau siklus air? Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi. Tahukah kamu bagaimana tahapan siklus air? Ini dia tahapannya. Evaporasi atau penguapan air yaitu air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air karena panas matahari. Transpirasi, tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Kondensasi, uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Presipitasi atau hujan, yaitu titik-titik air di awan bergabung dan jatuh ke bumi sebagai hujan salju atau hujan es. Infiltrasi, sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Yang terakhir yaitu runoff atau limpasan, yaitu sebagian air hujan mengalir di permukaan bumi dan kembali ke sungai, danau, atau laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi yaitu energi matahari, suhu, keberadaan tumbuhan, dan gravitasi. Siklus hidrologi memastikan bahwa jumlah air di bumi tetap konstan. Air terus-menerus didaur ulang melalui proses-proses tersebut, sehingga tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun air dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, jumlah totalnya tetap sama. Sudah paham kan apa yang dimaksud siklus air? Melalui siklus air, kita tahu tentang perjalanan air di permukaan bumi.
Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir dari mana asal hujan? Yuk, kita pelajari bersama tentang siklus air. Pertama, panas matahari membuat air di laut, sungai, dan danau menguap. Proses ini disebut evaporasi. Uap air naik ke langit, lalu mendingin dan berubah menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Ketika awan sudah penuh dengan air akan turun sebagai hujan. Inilah yang disebut presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi akan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Itulah siklus air yang terus berputar tanpa henti. Jangan lupa untuk menjaga air tetap bersih ya. Nah, dari video tadi, apakah yang kalian lihat di video tadi? Penguapan, terus awan, terus apa lagi? Hujan. Nah, itu tadi adalah bagian dari siklus air. Jadi, siklus air itu adalah proses terjadinya perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer atau awan dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Nah, kalian perhatikan gambar di papan tulis ini ya. Nah, pertama adalah proses evaporasi atau penguapan air. Air laut, sungai, maupun danau akan menguap karena adanya sinar matahari. Setelah itu, uap air akan naik dan berubah menjadi awan. Nah, itu disebut proses kondensasi. Setelah itu, ketika awan penuh, maka turunlah hujan. Nah, proses itu disebut persipitasi. Jadi, Ibu mau tanya nih, coba siapa yang tahu apa yang menyebabkan air menguap? Ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali jawaban Nisa. Tepat. Nah, misalnya tidak ada panas, apakah proses siklus air itu akan berjalan dengan baik? Ada yang bisa jawab nggak? Doni? Iya, tepat sekali jawabannya. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama, urutan Arsen, Lucy, Rani, Doni akan menjelaskan tentang proses penguapan. Kelompok kedua, yaitu ada Alana, Raka, Lisa, dan Tony, akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Nah, oke. Kelompok pertama, silakan maju. Oke, penjelasannya sudah bagus, sudah tepat. Sekarang kelompok 2, maju, ayo, silahkan. Ibu mau dengar apa presentasinya ini. Oke, bagus, good job anak-anak. Kalian sudah mengerti ya apa sih siklus air itu, gimana prosesnya. Nah, silakan duduk. Duduk kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan cepat. Siapa yang tahu boleh angkat tangan ya. Pertanyaan pertama. Apa nama proses perubahan air menjadi uap? Ada yang tahu? Oke, Doni. Benar sekali. Betul, jawabannya cepat. Pertanyaan kedua. Bagaimana proses turunnya hujan? Oke, Alana. Good job, hebat. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Tony? Nah, pertanyaan terakhir, apa manfaat siklus
air bagi kehidupan. Ada yang tahu nggak? Oke, Lucy. Iya, betul. Manfaatnya itu sangat penting bagi kita ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih hafal siklus air, Ibu ada ice breaking tentang siklus air. Yuk, kita sama-sama yuk. Nih, Ibu contohin dulu ya. 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi. Membentuk awan itu kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Good job. Sekali lagi yuk sama ibu yuk. Keluarga penguapan itu evaporasi. Membentuk awan itu kondensasi. Air turun ke bumi itu presipitasi. Air menyerap itu infiltrasi. Good job anak-anak ibu. Yeay, tepuk tangannya mana? Yeay. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini untuk anak-anak ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ibu ada salah kata. Hari ini ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.